Shalom saudara, kita berjumpa kembali bersama saya Pendeta Saumiman Saud. Kita dari Cornerstone Ministry yang ada di San Francisco. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu topik, yaitu mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Nah saudara, saya mengajak kita membaca Amsal 16. Buka Alkitab saudara, Amsal 16 ayat 32. Saya sudah buka di sini, Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita beri tanda bagian ini, dan satu bagian lagi saudara di Amsal 25. Mari kita lihat Amsal 25. Saya mengajak kita membaca Amsal 25. Nah, Amsal 25, kita akan lihat ayat yang ke-28. Jadi Amsal 25 ayat yang ke-28, demikian kalau kita perhatikan firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian saudara firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh merenungkan firman-Mu, membaca, dan saat ini waktu yang indah untuk kami merenungkannya. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, mengendalikan diri. Seorang filsuf China, dia mengatakan demikian. Menundukkan orang lain membutuhkan tenaga, tetapi menundukkan diri sendiri membutuhkan, sekali lagi, kekuatan. Nah, saudara, ternyata lebih gampang menundukkan orang lain ketimbang menundukkan diri sendiri. Kita boleh jadi pemimpin perusahaan, kita boleh menjadi ketua panitia, atau ketua dalam organisasi, direktur, dan sebagainya. Kita boleh punya pegawai yang banyak, dan dengan kebolehannya yang luar biasa, dan talenta yang luar biasa, kita dapat menundukkan mereka. Tapi terus terang saudara, seringkali kita gagal. Kita gagal menundukkan, mengendalikan diri kita sendiri. Saudara, mengendalikan diri sendiri berhubungan dengan disiplin. Itu yang disebut dengan disiplin diri. Disebut dengan kata self-control. Dalam bahasa Yunani, self-control itu mengandung arti menggenggam, memegang erat-erat, saudara. Jadi, kalau dikatakan mengendalikan diri, artinya kita menggenggam erat-erat, kemudian mempertahankannya, dan seluruh kehidupan kita itu masuk ke dalam, untuk apa, saudara? Membawa arah kehidupan kita ke arah yang sukses, ke arah yang berhasil. Tidak mau gagal tentunya, saudara. John Maxwell, saudara, dia mengatakan disiplin itu melakukan apa yang tidak kita inginkan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Itu secara positif, saudara. Ada orang yang juga bisa, ini yang negatif, mengendalikan dirinya, menguatkan dirinya untuk mempertahankan suatu kesalahan, menganggap diri benar. Dia rela ditampar,
dia rela dipenjarakan, dia rela disiksa dan sebagainya, tapi dia tetap mengendalikan dirinya, tidak mau berterus terang, tetap tidak mau jujur. Itu pengendalian diri yang negatif. Pengendalian diri yang negatif tidak disenangi Tuhan. Kita tahu, jangankan Tuhan, di luar sana orang-orang yang tidak kenal Tuhan juga tidak suka kepada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Apalagi dalam hal mempertahankan kejahatan. Saudara, firman Tuhan yang bagus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa tadi sudah kita baca Amsal 16 ayat 32, di situ dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara, menjadi pahlawan itu saja sudah hebat, saudara. Dan tidak gampang untuk menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan, dia tidak bisa dengan dirinya sendiri yang mengakui. Tetapi harus khalayak ramai yang mengakuinya, saudara, bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dan itu tentu tidak gampang, saudara. Perlu pengorbanan, perlu waktu. Dan Alkitab mencatat perlu kesabaran. Dan saudara, kesabaran di sini, saudara, melebihi pahlawan. Kenapa, saudara? Karena ada pahlawan yang barangkali tidak sabar. Tetapi orang yang sabar, dia akan melebihi pahlawan. Pangkatnya lebih tinggi. Dimuliakan lebih tinggi. Jadi, saudara, menjadi orang sabar itu sangat bermanfaat. Sangat diagungkan sebenarnya. Tapi jangan pikir gampang jadi orang sabar, saudara. Ngomong saja jadi orang sabar gampang. Tapi untuk mempraktekkan diri menjadi orang sabar tidak gampang. Saudara, ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita menjadi orang tidak sabar. Misalnya, telat naik pesawat, kita tidak sabar. Dalam mengendarai mobil di trafik yang sangat padat, sementara kita buru-buru, kita tidak sabar. Apalagi perut kita dalam keadaan sakit, saudara. Kita mau pergi ke belakang, sementara kita berada dalam kemacetan. Kadang dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak itu, kita kehilangan kesabaran. Jadi sekali lagi, saudara, jangan pikir menjadi orang sabar itu gampang, saudara. Menjadi orang sabar tidak hanya sekedar di mulut. Menjadi orang sabar tidak sekedar kata-kata, tapi dilanjutkan dengan praktek kehidupan yang dilihat orang. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya saudara dikatakan di sini, orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Di dalam Perjanjian Baru, sabar dikatakan sebagai long suffering, kan? Long suffering artinya panjang, deritanya, kesulitannya panjang, lama. Jadi orang yang sabar harus menderita. Sabar memerlukan pengorbanan. Sabar memerlukan pengampunan teristimewa. Sabar memerlukan kasih, saudara. Tidak muluk-muluk. Sabar memerlukan kasih. Nah, di sini dikatakan Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, maka orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu yang dapat menguasai dirinya.
Jadi untuk menguasai diri perlu adanya kesabaran. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya, artinya dia tidak sabar dalam melakukan banyak hal, dalam bertutur kata. Saudara, menyesal itu lebih gampang dibandingkan dengan menahan kesabaran. Karena orang yang begitu terlanjur berkata-kata sesuatu, marah, maka dia akan menyesal. Rasanya gampang, tapi dia sudah gagal dalam mempertahankan pengendalian diri. Maka dikatakan di sini, orang yang menguasai dirinya, menguasai diri sendiri loh ya, bukan menguasai diri orang lain. Hari ini ada banyak orang yang dapat menguasai diri orang lain. Jadinya seperti diktator, mengatur, memantau, diatur kita bisa. Orang bisa mengatur hidup kita. Apalagi dia banyak uang. Apalagi dia jadi bos. Dia tinggal mengatur kita. Besok begini, lusa begini, kamu harus begini, harus kerjakan secepat ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau tidak, dipecat, dan sebagainya. Jadi, dia punya uang, dia bisa mengatur. Tetapi ingat sekali lagi, walaupun dia kaya raya, tapi dia tidak sanggup mengatur diri sendiri. So, dalam Alkitab ada contoh kehidupan Tuhan Yesus yang sangat bagus. Di Taman Getsemani, saudara, Yesus mempraktekkan kesabarannya. Ketika dia berdoa bersama murid-muridnya, datang prajurit menangkap dia. Tentunya secara manusia dia tidak merasa senang, bukan? Apalagi melihat muridnya Petrus ambil pedang terhunus memotong telinga seorang prajurit yang bernama Malkus, dan telinganya putus, saudara. Mestinya Yesus secara manusia katakan, mampuslah kau, mampus. Tetapi tidak dengan Yesus. Di situ dia mempraktekkan kesabarannya. Dia menguasai dirinya. Dia mengendalikan dirinya. Dia berkatakan, hai Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab siapa yang bermain pedang, dia akan mati di ujung pedang. Dan ditambah lagi, telinga yang sudah terpotong, dia suruh lengketkan kembali. Itu letak dari kesabaran dan pengendalian diri dari Tuhan Yesus. Oh, tidak gampang, saudara, dalam masa-masa yang mepet, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang genting, masih mempraktekkan kesabaran. Saudara, kalau kita mendengar atau berbicara dengan hati yang penuh kesabaran, kita akan merasa sangat terlindungi, saudara. Sangat lega. Jangan buat begitu ya. Tunggu dulu sebentar ya. Maafkan ya. Tetapi saudara menghadapi orang yang kasar, tunggu. Jangan begitu. Sabar ya. Nah, itu membuat orang menjadi kaget dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Padahal kalimatnya sama. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Sabar ya. Sabar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jadi kalimatnya sama, katanya sama, tetapi sikap kita sudah menunjukkan ketidakpengendalian diri. Nah, ini bahaya sekali. Dan Yesus, saya percaya, waktu di Taman Getsemani, kalimat Yesus katakan, hai Petrus, mungkin nadanya keras, sarungkan pedangmu. Barang siapa main pedang, mati di ujung pedang. Dan dia katakan, hai Petrus, lengketkan kembali telinganya.
dengan penuh kesabaran tentunya. Saudara, bukan hanya di Taman Getsemani, dan saudara sudah tahu, di atas kayu salib pun dia mengampuni orang yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal jelas-jelas mereka itu menyalibkan Yesus. Masa nggak tahu sih apa yang mereka perbuat? Saudara, kesabaran itu sangat dibutuhkan. Pengendalian diri itu sangat dibutuhkan. Ketika Mike Tyson waktu bertanding tinju, di dalam ring tinju itu, dia gigit telinga orang. Dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Namanya pun rusak. Namanya pun hancur. Padahal pada waktu itu bukan zaman media sosial. Belum zamannya media sosial. Tapi TV terus, koran terus memberitakan berita tersebut. Sangat memalukan, bukan? Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kalau Yesus sudah mempraktekkan pengendalian diri, saudara, kita juga mesti sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikutnya, harus mempraktekkan pengendalian diri. Saudara, kalau kita sabar, pengendalian diri, kita akan menciptakan rasa damai dalam keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, akan menciptakan rasa damai. Kalau masing-masing kita bisa mempraktekkan menahan diri. Lalu saudara kan bertanya pada saya, masa kami mengalah terus? Masa tiap hari kami dibully terus? Masa? Saudara, orang yang mengendalikan diri bukan berarti dia tidak boleh menegur orang. Tapi tegurannya itu teguran yang halus, teguran yang penuh dengan kesabaran. Saudara, kadang-kala, saudara, pukulan itu yang kita sampaikan dengan rotan kepada seorang anak, rasa sakit benar, dia nangis benar. Tetapi, saudara, akan lebih menyentuh hatinya kalau kita ngomong, bicara dengan halus, sampai menyentuh isi hatinya. Itu letak pengendalian diri. Artinya apa? Tidak semua kasus, tidak semua kegiatan yang mengandung emosi harus kita praktekkan dengan kemarahan. Tapi biarlah kita membalas kemarahan dengan senyum, dengan kesabaran, dengan pengendalian diri. Saya harap kita bisa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau pada hari ini kami boleh mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang memberi arti kepada kami bagaimana mengendalikan diri. Karena dengan mengendalikan diri, kami menang atas kehidupan kami. Ada banyak orang yang dipermalukan, mempermalukan diri sendiri karena tidak dapat mengendalikan diri. Terlanjur marah, terlanjur memukul, terlanjur berkata-kata, terlanjur melakukan sesuatu, terlanjur berkata-kata sesuatu, dan itu berakhir dengan penyesalan. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, di dalam pengendalian diri ini, Engkau sangat sukai. Dan kami boleh mempraktekkan seperti apa yang Kau praktekkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jikalau video ini menjadi berkat bagi Anda semua, saudara boleh share kepada setiap teman Anda yang Anda kenal, supaya mereka juga boleh membuka dan boleh melihat video singkat ini.
Kalau di grup WhatsApp, share kepada mereka juga. Dan kalau saudara belum mensubscribe, silakan subscribe saudara, supaya saudara dapat notifikasi kalau ada video kami yang baru. Saya, Saumiman Saud, Cornerstone Ministry yang ada di San Francisco. Sampai ketemu. God bless you.